Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Astobin dari IAIN Salatiga. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika terhadap orang tua dalam etika dan budaya Jawa. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah etika dan budaya Jawa. Assalamualaikum. Hai. Hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang cukup menarik, yakni tentang etika kepada orang tua dalam etika dan budaya Jawa. Masyarakat Jawa memiliki caranya tersendiri untuk memperlakukan ataupun berinteraksi terhadap orang tua. Hampir dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat Jawa terdapat perbedaan perilaku ataupun tutur kata ketika mereka berinteraksi dengan orang tua. Salah satu contohnya adalah dalam hal bahasa. Bahasa sendiri dalam masyarakat Jawa terdiri dari beberapa tingkatan, seperti bahasa ngoko halus, kemudian kromo halus. Tingkatan bahasa ini berlaku untuk hampir seluruh jenis kata, entah itu kata benda, sifat, ataupun kata kerja. Salah satu contohnya adalah makan. Dalam bahasa Jawa, terdapat 3 bentuk kata yang memiliki makna makan, yaitu maem, mangan, dan juga dahar. Ketika berinteraksi dengan orang tua, kata yang dipakai adalah dahar, walaupun maknanya sama-sama makan. Kata dahar ini menempati tingkatan paling tinggi, yaitu bahasa kromo inggil atau kromo halus. Contoh lainnya adalah dalam kata sifat, contohnya misalkan ketika kita ingin mengatakan besar. Besar dalam bahasa Jawa juga memiliki 2 bentuk kata. Yang pertama gede, yang kedua ageng. Ketika berinteraksi dengan orang tua, maka yang dipakai adalah kata ageng, kata yang menempati tingkatan tertinggi, yaitu kromo inggil. Atau contoh lain adalah dalam bahasa Jawa, telur memiliki 2 bentuk kata, yakni endok dan tigan. Ketika berbicara dengan anak kecil mungkin kita bisa menggunakan kata endok. Jika endoke, endokmu gonrene, misalkan. Tapi ketika berbicara dengan orang tua, maka kata yang dipakai adalah tigan. Misalkan ditanya oleh orang tua, arep ning endi le? Maka jawabannya badhe tumbas tigan. Gitu. Jadi ada tingkatan-tingkatan bahasa tersendiri. Itu tadi yang pertama. Dalam hal berbahasa pun sudah beda antara komunikasi dengan sesama yang usianya sama ataupun dengan orang tua. Nah, aspek selanjutnya adalah dalam perilaku. Dalam berperilaku, masyarakat Jawa juga sangat menghormati orang tua. Terdapat banyak sekali aturan ataupun norma-norma yang berlaku ketika berinteraksi dalam bentuk perilaku terhadap orang tua. Salah satu contohnya misalkan masyarakat Jawa ketika lewat di depan orang yang lebih tua, itu mereka tidak hanya mengucapkan kata permisi, tapi diiringi dengan membungkukkan badan. Nah, yang unik di sini adalah ketika mereka membungkukkan badan, diusahakan badan itu posisinya lebih rendah daripada orang tua yang ada di depan. Bahkan sebenarnya lewat di depan orang tua merupakan hal yang harus sangat dihindari. Tapi misalkan terpaksa, misalkan tidak ada jalan lain, di sini baru diperlakukanlah norma itu, etika itu tadi, yaitu lewat dengan membungkukkan badan sambil bilang nuwun sewu atau amit-amit begitu. Atau dalam hal lain, mereka juga selalu mengutamakan orang tua. Mau pergi bersamaan, orang tua jalan dahulu. Misalkan mau bersimpangan di jalan, orang tua dipersilahkan untuk lewat dahulu. Banyak sekali. Dan selanjutnya aspek yang ketiga adalah aspek keyakinan. Aspek keyakinan ini masih erat kaitannya dengan aspek yang kedua, perilaku. Masyarakat Jawa berkeyakinan bahwa orang tua memiliki semacam keramat tersendiri baginya, atau bisa dikatakan memiliki kutukan tersendiri jika sampai kita berani kurang ajar ataupun melawan terhadap orang tua. Nah, keyakinan inilah yang akhirnya membentuk perilaku-perilaku tadi. Di mana aspek kedua, yaitu aspek perilaku tadi. Salah satu contohnya, masyarakat Jawa berkeyakinan bahwa memakai barang-barang milik orang tua itu sesuatu yang harus sangat dihindari, apapun bentuknya. Dan contoh lainnya adalah menyisakan makanan untuk orang tua juga merupakan sesuatu yang harus sangat dihindari. Sebagai contohnya begini, misalkan kita membeli makanan di warung atau di manapun lah, kita bawa pulang makanan itu, terus kita makan bersama-sama, nanti kita sisakan sedikit untuk orang tua. Hal itu dalam masyarakat Jawa dianggap sesuatu yang kurang sopan, bahkan tidak sopan, harus dihindari. Bagaimana caranya? Sebelum makanan itu kita makan, kita ambilkan dulu untuk orang tua. Dan
diambilkan dulu dalam wadah tersendiri, baru disimpan, kemudian kita makan dari tempat lain. Jadi sebelum kita mengambil dari tempat itu, kita ambilkan dulu untuk orang tua. Itu dari aspek keyakinan yang akhirnya membentuk perilaku-perilaku masyarakat Jawa tentang bagaimana harus menghormati orang tua, bagaimana harus berperilaku terhadap orang tua. Kesimpulannya, setidaknya terdapat 3 aspek di mana masyarakat Jawa sangat menjunjung etika terhadap orang tua. Yang pertama adalah aspek bahasa, yang kedua aspek perilaku, dan ketiga aspek keyakinan. Baiklah, cukup sekian saya kira penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum, sampai jumpa.